Selamat pagi anak-anak ibu. Salam sejahtera bagi kita semua. Ibu berharap semoga kalian dalam keadaan sehat. Nah, dalam kesempatan ini, video daring ini, kita akan pendalaman iman atau pendalaman kitab suci. Adapun tema yang akan kita dalami yaitu tentang Yesus yang berbelas kasih. Nah, sebelum kita lanjut, ada baiknya kita bernyanyi dan berdoa. Karena tema kita tadi adalah Yesus yang berbelas kasih, maka kita mari bersama-sama bernyanyi. Judul lagunya, Ku Kasihi Kau Dengan Kasih Tuhan. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajah-Mu kemuliaan Tuhan. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Baiklah anak-anak ibu, mari kita ambil sikap hormat, sikap yang pantas dan layak memuji Tuhan lewat doa. Mari kita bersatu dalam doa. Mari kita buat tanda salib dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kami bersyukur padamu Tuhan Allah Bapa yang berbelas kasih. Engkau masih memberkati kami, Engkau masih menyertai kami. Terlebih Tuhan atas anugerah kesehatan yang Engkau berikan bagi kami. Ya Tuhan, pada kesempatan ini kami hendak mendalami sabda-Mu tentang kasih, di mana Engkau sungguh tergerak hati melihat seorang janda di Nain. Maka kami juga mohon Tuhan, curahkanlah Roh Kudus-Mu bagi kami, agar kami juga tergerak hati melihat sesama kami sebagai saudara dan saling mengasihi satu dengan yang lain. Demi Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Baiklah anak-anak ibu, sekarang kita mau mendalami firman Tuhan yang diambil dari Lukas 7 ayat 11 sampai dengan 17. Ibu ulangi, Lukas 7 ayat 11 sampai dengan 17. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus membangkitkan anak muda di Nain. Kemudian Yesus pergi ke suatu kota yang bernama Nain. Murid-muridnya pergi bersama-sama dengan dia, dan juga orang banyak menyertai berbondong-bondong. Setelah ia dekat pintu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar, anak laki-laki, anak tunggal ibunya yang sudah janda. Dan banyak orang dari kota itu menyertai janda itu. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya, "Jangan menangis." Sambil menghampiri usungan itu, ia menyentuhnya. Dan sedang para pengusung berhenti, ia berkata, "Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah." Maka bangunlah orang itu dan duduk dan mulai berkata-kata, dan Yesus menyerahkan kepada ibunya. Semua orang itu ketakutan dan mereka memuliakan Allah sambil berkata, "Seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita, dan Allah telah melawat umat-Nya." Maka tersiarlah kabar tentang Yesus di seluruh Yudea dan di seluruh daerah sekitarnya. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus.
Baiklah anak-anak ibu, barusan saja ibu membacakan Injil Tuhan atau Sabda Tuhan tadi dari Injil Lukas 7 ayat 11 sampai 17, yaitu tentang Yesus yang berbelas kasih. Bahwa dikatakan tadi ketika Yesus pergi ke kota Nain dan ikut serta dengan para murid, tiba-tiba di gerbang kota ada orang mati diusung keluar, yaitu anak laki-laki, anak tunggal atau anak satu-satunya dari seorang ibu janda, di mana janda ini memiliki anak tunggal atau anak satu-satunya. Tetapi apa yang terjadi? Anak tunggalnya itu meninggal. Tentu sebagai seorang ibu, dia sangat bersedih. Hingga dikatakan menangis sampai dalam perjalanan pun menangis, artinya terus menerus. Nah, ketika Yesus melihat itu, apa yang terjadi? Hati Yesus tergerak oleh belas kasihan. Nah, apakah belas kasih Tuhan itu hanya dalam sebatas perkataan atau sebatas penglihatan? Tidak. Ada 5 hal tindakan belas kasih yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Yang pertama, ketika Tuhan melihat seorang ibu janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. 2. Yesus berkata, "Jangan menangis." Ketiga, menghampiri usungan itu. Dan yang keempat, menyentuhnya dan berkata, "Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah." Dan yang kelima, akhirnya Yesus pun menyerahkan anak muda itu kepada ibunya. Anak ibu, secara singkat, begitu nyatalah kasih Tuhan. Tidak hanya dalam penglihatan saja, tidak hanya dalam perkataan saja, tetapi nyata dalam perbuatan, nyata dalam wujud yang sebenarnya, yaitu membuat hati ibu itu kembali bersyukur, kembali bahagia lewat dari penderitaan. Nah, anak-anak ibu, secara singkat kita pun mau diajak berbelas kasih. Tentu pertama sekali berbelas kasih bagi diri sendiri. Pertama, kita harus mencintai diri kita, mengasihi. Berhubung juga ibu kaitkan dengan yang terjadi sekarang, dalam kondisi sekarang, tunjukkan bahwa kamu juga mengasihi dirimu, bersyukur bahwa kamu juga masih sehat. Nah, dengan demikian kamu juga punya tanggung jawab untuk mengasihi dirimu, yaitu menjaga kesehatanmu. Jika kamu sehat, tentu orang tuamu juga senang. Tidak banyak beban pikiran mengenai kesehatanmu. Ya, ikutilah sekarang yang dianjurkan oleh pemerintah kita, orang-orang di sekitar, bahkan orang yang pemerhati dalam kesehatan. Jaga kebersihan, jaga pola kesehatan, jaga istirahat, artinya kamu sehat. Juga kamu mengasihi keluargamu. Siapa itu? Ayah, ibu, orang tuamu, sanak saudara. Nah, jika kamu berada di tengah-tengah mereka, membawa kasih, membawa ketenangan, tentu kamu juga telah membawa kasih Tuhan. Kamu membawa damai di dalam keluargamu, bukan menjadi beban. Nah, juga terakhir kamu diajak mengasihi sesama. Siapa itu sesama? Tentu siapa saja yang kita kenal, yang kita jumpai, yang ada di sekitar kita. Tidak memilih-milih kasih, memilih-milih orang. Ini orang kaya, ini teman saya, ini tetangga saya.
Tunjukkan bahwa kamu memang memancarkan kasih Tuhan sebagai anak-anak Kristiani. Kembali ibu ingatkan, ibu tekankan bahwa kasih itu adalah hal yang sangat istimewa, keutamaan, nilai-nilai yang berharga yang diperjuangkan. Jadi ibu harap semoga dengan perenungan kita, ibadat singkat ataupun pendalaman iman kita secara singkat ini, tetapi sungguh bisa kita petik, bisa anak-anak ibu pahami, dimengerti, dan tentunya dapat diterapkan dalam hidup sehari-hari. Kasih dibawa dalam hidup sehari-hari, kasih dalam diri, kasih dalam keluarga, kasih dimanapun kita berada. Ibu berharap semoga dapat dilaksanakan, dipahami, dihayati dalam hidup sehari-hari. Amin. Baik. Nah, anak-anak ibu, setelah mendengarkan tadi penegasan dari pesan kitab suci, nah ibu ajak kita agar lebih mendalaminya sebagai tugas di rumah. Ada 2 hal yang perlu kamu jawab. Pertanyaan nomor 1, tindakan belas kasih apa yang telah dilakukan Yesus kepada orang yang menderita? Nomor 2, apa yang dapat kamu lakukan sebagai wujud atau tanda bahwa kamu juga dapat mengasihi sesama? Iya. Itu saja pertanyaan yang perlu kamu dalami. Mudah-mudahan dapat kamu kerjakan dengan baik. Baiklah anak-anak ibu, sekarang kita tutup pendalaman iman kita tentang Yesus yang berbelas kasih dengan berdoa. Mari kita bersama-sama satukan hati, kita berdoa mengucap syukur kepada Tuhan. Ya Tuhan Yesus yang berbelas kasih, kami bersyukur Engkau telah menunjukkan bahwa Engkau sungguh peduli bagi kami, sungguh peduli bagi umat-Mu, terlebih bagi orang-orang yang menderita. Maka kami mohon Tuhan, semoga kasih-Mu nyata dalam hidup kami, dalam hidup keluarga kami, dalam hidup saudara-saudara kami, agar Engkau hadir Tuhan, memberkati. Bila dalam keadaan sakit Tuhan, tunjukkanlah belas kasih-Mu, tunjukkanlah Tuhan kerelaan dan perhatian saudara-saudari yang ikut serta ada dalam hidup mereka maupun yang menolong Tuhan. Juga Tuhan, bantulah anak-anak kami agar mereka menjadi anak-anak yang tumbuh dalam kasih, kasih dalam keluarga, kasih dalam persaudaraan, kasih dalam masyarakat, agar anak-anak-Mu Tuhan bertumbuh dalam cinta, bertumbuh dalam kasih persaudaraan, seperti yang Engkau tunjukkan Tuhan, bahwa kasih itu sungguh utama dalam hidup kami, yang dapat membawa hidup baru, yang dapat membawa kedamaian. Akhirnya Tuhan, hanya kepadamu kami berserah, terpujilah nama-Mu untuk selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Baiklah anak-anak ibu, demikian saja yang ibu dapat ibu sampaikan. Sekian dan terima kasih. Shalom.